Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, ketika kita memperhatikan siklus hidup manusia, kadang kita bisa merasa miris loh. Kalau di negara barat Eropa sana ya, kehidupan berjalan dengan tertib, siklus hidupnya tenang, bangun pagi, kerja, sore kumpul di kafe, di pub ya, bersama dengan teman, lalu makan bersama keluarga, nonton film, atau nonton berita terus tidur. Rumah tidak ada pagarnya, aman, nyaman. Mereka hanya menunggu tua, kemudian mati. Ya, kan begitu kan saudaraku? Itu ketragisan sebetulnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa nyamannya. Berbeda dengan siklus hidup orang-orang yang ada di negara kita. Rushing, padat, ruwet begitu ya saudaraku ya. Coba kita renungkan, apakah hidup itu juga hanya cuman begitu saja saudaraku? Atau boleh saya tanyakan begini, apa alasan kita hidup? Apa benar kita punya proyeksi hidup bagi kerajaan Tuhan? Karena biasanya proyeksi manusia itu hanyalah sesaat. Bagaimana masalah ini selesai, lalu muncul masalah berikutnya, diberesin, selesai, gitu terus. Pokoknya hidup hanya untuk begitu gitu loh. Hanya untuk begitu. Bagaimana punya rumah, terus punya rumah, ganti rumah baru, mobil, ganti mobil baru, terus siklusnya hanya begitu. Dan muter-muter hanya di situ, saudaraku. Bukan tidak boleh, tapi kita sudah tergulung di dalam ombak kehidupan yang tidak berhenti aktivitasnya, siklusnya begitu terus. Urusannya gitu terus, mati selesai, nanti ganti generasi baru gitu lagi sama. Belum lagi kalau terjerat dalam dosa. Itulah hidup wajar menurut kacamata dunia itu begitu, saudara. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana dengan kau dan saya? Apakah kau dan saya sama seperti orang pada umumnya? Karena memang itu yang diwariskan gaya hidup orang tua, lingkungan kita, pendidikan, pergaulan, ya begitu. Pokoknya kecil, sekolah yang bagus, ya kerja, habis itu kerja, menikah, punya anak, punya cucu, tua, sakit, mati. Itu terus. Cari duit, apa yang bisa ditinggalin untuk anak-anaknya. Kalau nggak punya ya sudah, mati, begitu aja udah. Itu jebakan saudaraku. Maka saya mau katakan kita harus meninggalkan rantai itu. Kalau tidak, kita tidak mungkin pernah jadi manusia yang lebih baik apalagi sempurna. Artinya begini, kita meninggalkan rantai itu artinya begini, kita harus meninggalkan kewajaran hidup. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk mengubah. Supaya kau dan saya punya cara dan gaya hidup anak-anak Allah. Bukan cara dan gaya hidup yang bukan anak-anak Allah. Kita harus keluar out dari jebakan ini dan berjuang semaksimal mungkin untuk kita maju. Tidak bisa dengan sendirinya kita keluar dari jebakan ini karena ke gereja, jadi orang baik. Tidak bisa, saudaraku. Setan itu lihai. Dia cerdik dari yang kita duga. Tetapi kalau kita memiliki tekad kesungguhan untuk keluar dari cara hidup wajar anak dunia, Roh Kudus akan menuntun kau dan saya. Roh Kudus akan berikan kecerdasan rohani untuk kita bisa menjalani hidup sesuai dengan standarnya Allah. Standar maunya Allah, saudaraku. Maka kita harus mulai melangkah keluar. Itu harus secepat mungkin, sedini mungkin. Jangan sampai kau dan saya terlambat, saudaraku. Ibarat karet sudah tidak bisa ditarik panjang. Kalau ibarat tanah sudah tidak bisa menumbuhkan dan membuahkan hasil yang baik. Kita harus sadar waktu itu mahal harganya. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa diputar ulang. Maka dalam perjalanan waktu, kau dan saya harus mengisi hari hidup kita dengan benar. Membentuk diri kita dengan benar. Membangun diri benar menjadi anak-anak Allah. Dari hal-hal kecil. Semuanya yang mengikat selain Allah, lepaskan. Itu tidak bisa ditukar dengan waktu yang lain. Maka berjuanglah. Kalau sejak awal orang tidak mengubah diri, tidak berjuang sungguh-sungguh, maka ketika hari tuanya dia mulai sadar bahwa mau apapun sulit, mau bagaimanapun sulit. Karena kalau ibarat karet ditarik itu udah gak bisa panjang.
Makanya selagi punya kesempatan, kita harus keluar dari cara hidup kita yang sudah melenceng dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini adalah filosofi hidup manusia yang terjebak dalam siklus kewajaran anak dunia, saudara. Oh ya gitu toh pastor, hidup ya begitu, udah jalani pokoknya happy, semua settle, semua beres ya. Aku punya kerjaan, suamiku punya pekerjaan, anak-anakku diberkati, aku punya cucu, punya mobil, punya rumah, punya tabungan, meskipun nggak banyak tapi punya tabungan, bisa makan, bisa liburan. Ya yang penting aku udah ibadah hari Minggu, absen ke Tuhan, udah, gak usah ribut. Udah, itu kenikmatan hidup. Pagi kerja, berangkat kerja, pagi-pagi bangun tidur, cari uang, kerja terus sampai sore-sore. Bisa jalan-jalan, kumpul anak cucu, pulang, selesai tidur, besok lanjut lagi. Udah cukup. Kan banyak orang begitu kan, terjebaknya begitu kan saudara. Benar gak? Maka ketika pikiran orang diracuni saudaraku, seakan-akan yang namanya hidup itu hanya sekarang di bumi, sejatinya mereka sudah terjebak di dalamnya. Tetapi bagi umat pilihan, mestinya proyeksi hidupnya itu nanti, bukan sekarang. Namun dari sekarang kita harus mengubah cara pandang hidup kita yang salah. Jangan berpikir dengan mendengar khotbah lalu kita berubah, tidak bisa. Kita harus berjuang untuk menghidupkan khotbah itu. Kau mau dengar khotbah sedahsyat apapun, kalau memang dasarnya tidak mau berubah tiap hari, pasti kembali ke filosofi hidupmu lama. Nah terus maunya pastor gimana maksudnya? Maksudnya adalah begini. Loh, rutinitas tetap laku. Oh ya, tapi filosofi cara pandangmu udah beda. Bukan merasa nyaman di bumi, tetapi mempertanyakan setiap saat. Adakah yang kulakukan ini nyaman di pemandanganmu enggak Tuhan? Nyaman di hatimu enggak Tuhan? Jadi bukan cari nyamanku, tapi cari nyamannya Tuhan. Maka ketika cari nyamannya Tuhan, Roh Kudus akan pimpin. Nanti sampai di kliknya Tuhan, itu dibutuhkan waktu yang panjang saudaraku. Dibutuhkan waktu yang panjang. Maka waktu yang panjang itulah yang akan membuat seseorang mulai mengerti. Oh maunya Tuhan tuh beginiin loh. Gini gitu, di otak-atik sama Roh Kudus. Gitu loh saudaraku. Tapi dasarnya kita mau berubah tiap hari. Jadi tidak balik ke manusia lama, ke filosofi lama. Karena kalau kita sudah lama digores sama dunia begini, saudaraku, susah untuk kembali. Tapi butuh waktu, bisa, tapi butuh waktu. Ya, jadi saudaraku, kita tidak akan bisa mengubah cara dan gaya hidup kalau cara berpikir kita tidak diubah tiap hari dulu. Dirubah dulu. Aku lakuin ini untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk nyamannya Tuhan, bukan nyamanku. Jadi orang yang sudah terpacu untuk nyamannya Tuhan, ketika dia berusaha menyamankan hati Tuhan tetapi dia tidak nyaman, dia tetap kokoh. Orang yang terbiasa menyamankan perasaan Tuhan, dia direndahkan, dia dizolimi, dia tidak sesuai seleranya pun, dia akan berjuang untuk menyesuaikan seleranya Tuhan. Gimana saya ngomongnya? Ya begitulah saudara. Pokoknya intinya dia akan berjuang untuk ngikutin maumu Tuhan. Ada satu lagu Suka-Sukamu Tuhan, lagu GSKI juga saudara. Itu juga berkata begitu, suka-sukamu Tuhan. Nyamanmu mau gimana Tuhan? Aku ikuti, kan kita hamba. Jadi proyeksinya bukan aku, karena tuannya bukan aku, bukan diriku, tapi engkau. Nah itu loh saudaraku, kekristenan itu salahnya begitu, karena Tuhannya dirinya. Tuhan suruh setting maunya dia. Nah itu yang jadi masalah. Maka gaya hidupnya ya begitu terus, mau-maunya dia. Maka jadi Kristen-Kristen manja itu akhirnya. Karena pada umumnya saudaraku, atmosfer pikiran kita itu seakan-akan kematian itu
keadaan yang tidak hidup dan selesai. Padahal kematian itu adalah dimensi hidup manusia pilihan itu, hidupnya di setelah kematian itu. Di ujung maut itu momentum di mana kita akan memasuki gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Maka jangan mau mati baru cari Tuhan, terlambat. Karena kita tidak mampu menembus batas dalam waktu sekejap, saudaraku. Menembus batas itu lewat perjuangan tiap hari. Pikiranmu berubah, hatimu berubah, perasaanmu berubah, ambisimu berubah, cita-citamu berubah, dan sampai pada satu titik karaktermu berubah. Untuk Tuhan, titik. Itu orang-orang yang berani gila buat Tuhan itu begitu. Tapi jarang yang mau lakuin, dikotbahin sampai mulutnya kering. Orang gak mau berubah, yang gak bisa berubah. Saudaraku. Tapi pastor, gimana saya mau gitu? Banyak masalah dalam hidupku. Loh, melalui banyak masalah itulah Tuhan sedang menggarap kau dan saya supaya bisa sesuai maunya Dia. Gitu loh saudaraku. Dari keribetan hidup kita itu, kita mau dipakai Tuhan untuk bisa jadi alat Tuhan yang optimal. Bisa diselesain sama Roh Kudus. Asal Anda dan saya mau buka hati. Tapi kita jangan terjebak dengan hal-hal yang begitu. Rumitnya hidup kita jangan terjebak. Karena masih banyak lagi hal lain yang bisa menyita pikiran dan perasaan kita loh saudaraku. Maka kita selesaikan dengan tanggung jawab minta tuntunan Roh Kudus. Tapi proyeksi kita adalah untuk hal yang besar, yaitu apa? Kekekalan. Proyeksi kita kekekalan. Karena kekekalan tidak bisa kita miliki kalau kita tidak berjuang tiap hari, saudaraku. Tiap saat. Karena lipatannya sudah terlalu lama. Kita sudah kering, sudah jadi kaku, jadi karakter gitu loh. Makanya berjuanglah sungguh-sungguh sekuat tenaga. Jangan kejar dunia terus, bertobat saudaraku. Kok kejar dunia terus mau sampai kapan? Kok sibuk cari duit terus gak pernah cari Tuhan? Putus napasmu, jantungmu berhenti, selesai. Itu duitmu, berapa miliar, berapa triliun. Gak bisa menolong kamu. Jangan ngomong, oh pastor gak butuh duit. Semua orang butuh duit. Oh butuh untuk kehidupan, betul. Tapi itu bukan segalanya. Kalau kita cari Tuhan, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan kepadamu. Ada banyak hal. Ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada jalan Tuhan, ada berkat Tuhan. Tapi dasarnya manusia itu serakah, saudaraku. Maka perjuangan hidupmu dan hidupku adalah mendengar firman yang benar, melakukan firman yang benar, mengekstrak, mewujudkan firman itu dalam hari hidup. Sampai kita punya karakter Kristiani yang seperti yang Tuhan sudah teladankan melalui Putra Tunggalnya. Maka hati-hati dengan hidup. Jangan terlena dengan nikmatnya hidupmu. Jangan terlena dengan masalah hidupmu. Jangan terlena dengan semua tentang hidupmu. Tapi berjuanglah hidup benar. Hiduplah untuk Tuhan dan untuk kerajaannya saja. Selamat pagi ya saudaraku ya. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.